Sedang di masa sulit, titik terendah, atau stuck dalam hidup dan karir, simak 6 pil ini yang langsung menjadi obat kesedihanmu. Halo, balik lagi bareng gue Muhammad Faruqi di Pembelajar Produktif. Jangan lupa ikuti juga konten-konten bermanfaat lainnya di Instagram, TikTok, dan Spotify. Kali ini kita akan bahas kalau kamu lagi ada di kondisi sulit, kondisi titik rendah, I feel you. Aku juga pernah ada di kondisi seperti itu. Dan pada saat itu bingung harus ngapain, bingung harus ngelakuin apa. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Kenapa? Karena seakan-akan pada kondisi tersebut bahkan mikir aja susah. Benar gak? Apakah kamu pernah ada di titik tersebut atau bahkan sekarang sedang merasa di titik tersebut? Mikir aja tuh nggak jernih gitu loh. Dan stres, gelisah, cemas, itu semua campur aduk. Kekhawatiran itu membuat kita sulit untuk melangkah. Maka sebelum kita melangkah, itu bahkan nanti pil yang ke-6, kita perlu lakukan 5 pil dulu. Kenapa diistilahkan dengan pil? Karena kalau kita lagi kondisi jelek, lagi kondisi sakit, lagi kondisi badannya gak fit, kita minum obat yang bisa membuat kita segera bugar kembali. Nah, kamu bisa bayangkan pil kesedihan atau pil titik terendah dengan analogi yang sama. Yang pertama adalah acceptance. Bagaimana kita menerima dulu. Kalau dari awal kita denial, kita menyangkal bahwasanya kita lagi di titik terendah, kita menyangkal kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa, akhirnya kita nggak melangkah kemana-mana. Jadi yang pertama kita harus terima dulu, it's okay. Namanya juga kita manusia, yang bisa salah, yang bisa gagal, yang bisa capek, yang bisa lelah. Jadi kita terima dulu keadaan kita sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua adalah happiness, bahagia. Prioritaskan kebahagiaanmu dulu. Prioritaskan bahwa kamu layak untuk bahagia, kamu layak untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Kamu layak untuk kembali fit lagi secara fisik ataupun mental dan emosional. Jadi cara kita untuk comeback gimana? Kita tahu bahwa kebahagiaan kita penting. Yang ketiga adalah gratitude atau rasa syukur. Bagaimana kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Ini mungkin cukup aneh. Kalau sekarang lagi ngerasa nggak punya apa-apa, sekarang lagi rendah, apa yang layak untuk disyukuri? Oh banyak. Mungkin kesehatan kita, mungkin ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang masih peduli dengan kita, hal yang kita miliki, Tuhan kita yang masih setia dengan kita, yang masih selalu ada, bahkan ketika kita luput, ketika kita lupa. Jadi itu layak untuk kita syukuri. Lakukan gratitude journaling. Tulis apa yang kamu syukuri hari ini. Pasti akan ada banyak sekali yang layak disyukuri, namun kita biasanya melupakannya. Lalu yang keempat adalah forgiveness, memaafkan. Memaafkan ini ada 3 hal. Yang pertama, memaafkan orang lain. Ini paling basic. Mungkin ada orang yang menyakiti kita, orang menyakiti kamu, membuat kamu tersinggung, membuat kamu terluka. Maafkan orang tersebut. Memang gak gampang, aku tahu itu gak gampang, tapi perlahan-lahan pasti bisa. Yang kedua adalah memaafkan keadaan, kondisi. Mungkin kamu terlahir dalam keluarga yang tidak ada privilege, mungkin kamu berada di kondisi yang sangat tidak menyenangkan, dan kita terpicu untuk menyalahkan sekitar, menyalahkan segala macam. Maafkan keadaan, maafkan kondisimu, maafkan situasimu. Dan yang terakhir, yang paling penting, memaafkan diri sendiri. Maafkan diri kamu di masa lalu. Maafkan diri kamu yang mungkin belum menjadi versi terbaik dirimu. Maafkan dirimu yang mungkin belum menerima dirimu. Kemudian yang kelima adalah purpose. Purpose atau alasan hidup kita. Coba ingat lagi, kenapa kamu hidup? Kenapa kamu mau lakukan yang kamu perjuangkan sekarang? Kenapa kamu mau terus melangkah? Apa yang menjadi api semangatnya? Ingat lagi, kita bisa meningkatkan kondisi emosional kita, emotional state kita, hanya dengan mengingat tujuan kita, mengingat goal kita. Kalau kamu belum punya buku impian, buat sekarang. Kalau kamu belum punya papan yang berisi daftar mimpimu, buat sekarang. Kalau kamu belum punya vision board, buat sekarang juga. Sebagai contoh, ini adalah vision board aku, dan ini adalah impian-impianku. Dalam bentuk gambar-gambar visual yang aku ingat lagi, oh ini goalku, ini tujuanku, ini targetku. Silahkan buat papan impianmu, supaya kamu ingat lagi kenapa kamu berjuang. Barulah pil ke-6 atau yang terakhir, steps, langkah-langkahnya. Ketika kamu sudah menerima, memprioritaskan kebahagiaan kamu, bersyukur, kemudian memaafkan, serta ingat lagi dengan tujuanmu, alasanmu, maka saatnya lah mengambil langkah. Kita ambil satu langkah kecil, tidak harus langsung kita berlari kencang.
Mungkin saat titik terendah kita melangkah sedikit, merangkak, berjalan pelan, it's okay. Yang penting kita memulai melangkah supaya ada momentum untuk ke langkah-langkah berikutnya. Oke, jadi itu 6 hal yang perlu kamu lakukan ketika kamu berada dalam kondisi terendah sekali. Semoga bermanfaat. Aku mendoakan yang terbaik untuk dirimu. Aku Marwan Faruqi undur diri. Terima kasih. Salam pembelajar.